Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga, topik baru pada bulan ini, tapi saya berharap kita bisa mengejar, bahkan kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dan saya mengingatkan juga bahwa di dalam bulan ini kita akan mengerjakan satu proyek, di mana proyek ini akan dipaparkan pada saat SLC. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian dengan maksimal. Oke, sifat larutan penyangga. Sebelum kita masuk ke dalam sifatnya, pasti kalian bertanya-tanya apa sih itu larutan penyangga? Ya, larutan penyangga adalah larutan atau suatu zat yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun dia diberikan asam, basa, maupun pengenceran. Jadi dia termasuk di dalam larutan penyangga ketika dia bisa mempertahankan pH-nya. Oke, ada beberapa yang menjadi poin penting dari sifat larutan penyangga. Saya di sini membagikan 3 poin penting. Yang pertama, pH larutan buffer atau praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat atau yang bisa disebut dengan pengenceran. Ya, kalau asam kuat berarti contohnya dari kelompok HCl, ya, dari basa kuat contohnya dari kelompok NaOH, kemudian dari pengenceran biasanya kita tambahkan air. Jadi suatu larutan itu kalau kita tambahkan dengan sedikit asam kuat, basa kuat maupun air, dia tidak mengubah pH-nya. Ya, itu disebut dengan larutan penyangga atau buffer. Kemudian yang kedua, pH larutan buffer sendiri itu bisa berubah pada saat penambahan asam atau basa kuat dengan jumlah yang banyak. Ya, ketika kita memberikan jumlah larutan yang lebih banyak dari yang seharusnya, ternyata itu bisa mengubah pH larutannya sendiri. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah daya penyangga suatu larutan buffer bergantung pada jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya. Di sini saya akan memaparkan dua rumus yang biasanya kita gunakan dalam menghitung suatu larutan penyangga. Rumus yang pertama adalah untuk menghitung larutan penyangga asam atau yang biasa kita sebut pH. Ya, kalau pH itu bedanya apa sih dengan pOH? Di sini ada perbedaan ya, pH dan pOH. Di sini ada pH dan di sini ada pOH. Kemudian kita lihat dulu di sini pH ini adalah derajat keasaman, sedangkan pOH ini adalah derajat kebasahan. Artinya berapa jumlah derajat asam dari suatu larutan kita biasa disebut dengan pH. Sedangkan kalau kita menghitung derajat basa dari suatu larutan kita biasanya sebut dengan pOH. Jadi jangan sampai kalian bingung, oh pOH apa ya bedanya dengan pH. Kalian juga bisa nanti mempelajari ini dengan mencari sumber-sumber lain. Oke, yang kedua, di dalam satu rumus kita harus lihat dulu bahwa H+ ini itu untuk menghitung pH larutan penyangga asam atau buffer asam, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Ka dikalikan dengan mol asam lemah kemudian dibagi dengan mol asam konjugasi. Mol basa konjugasi. Otak sama ini saya udah nggak connect nih ya. Mol basa konjugasi ini biasanya kita sebut sebagai mol garam juga. Kemudian untuk pH-nya sendiri, bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah min log konsentrasi H+. Jadi setelah menghitung ini kita bisa mencari pH-nya dengan cara min log konsentrasi H+. Oke, selanjutnya untuk yang pH larutan penyangga basa atau buffer itu caranya sama ya, tapi perbedaannya di sini yang kita hitung adalah mol basa lemah dan mol asam konjugasi atau mol garamnya. Begitu. Jadi yang dihitung kalau untuk buffer basa adalah mol basa yang lemah. Kita lanjut di dalam slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah apa itu asam atau basa konjugasi? Asam yang telah melepaskan atau mendonorkan protonnya itu disebut dengan basa konjugasi, sedangkan basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam itu disebut dengan asam konjugasi. Dan keduanya ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Oke, kita akan lanjutkan ke next. Tadi kita sudah membahas mengenai rumusnya ya, yaitu kalau tidak salah ya, saya tadi untuk menghitung H+ itu kita menggunakan rumus Ka kali mol konsentrasi asam lemah kemudian dibagi dengan basa konjugasi ya atau BK. Saya singkat saja menjadi BK. Ketika kita disodorkan satu soal, kita harus lihat dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama di sini adalah 100 ml. 100 ml larutan yang mengandung CH3, COOH
sebanyak 0,01 mol dan CH3CONA sebanyak 0,02 mol dan Ka di sini adalah 10⁻⁵. Diminta untuk kita menentukan pH larutan. Yang kedua adalah pH larutan bila ditambah dengan 0,001 mol HCl dan yang ketiga pH larutan bila ditambah 0,001 mol NaOH dan yang keempat pH larutan bila diencerkan dengan menambah 100 ml air. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, kita akan lihat di sini ya. Yang diketahui adalah sebagai berikut. CH3COOH dengan jumlah 0,01 mol kita akan ubah menjadi molar. Caranya bagaimana? Ini dibagi dengan 0,1 L atau 0,1 liter. Ini dapatnya dari mana? Tadi yang diketahui adalah yang pertama adalah 100 ml larutan ya. Jangan lupa di sini saya akan lingkari. Yang kita ketahui adalah 100 ml larutan. Jadi di sini 100 ml ini kita ubah menjadi liter. Caranya seperti apa? Kalau mililiter ke liter maka dia akan naik 3 tingkat, makanya jadinya 0,1 liter ya. Oke. Kemudian kita lihat konsentrasi CH3COOH ini kita akan bagi 0,1 liter maka didapatkan 0,1 molar. Dan bagaimana konsentrasi untuk 0,02 CH3COONA atau asam asetat ya, natrium asetat maksudnya. Ya, dia dibagi dengan 0,1 liter maka didapatkan dengan jumlah 0,2 molar. Kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus. Rumusnya sudah jelas, H+ sama dengan Ka yaitu asam lemah dibagi dengan Bk atau basa konjugasi. Maka didapatkanlah sebagai berikut. 10⁻⁵ di mana 0,1 ini kita turunkan ya dari sini. Kemudian yang CH3 ini sebagai basa konjugasi dia ada di bawah. Kemudian kita hitung maka didapatkanlah sekian. Untuk menghitung suatu larutan ini di dalam pH-nya berapa, maka kita tinggal tulis saja pH min log setengah dikali 10⁻⁵. Maka hasilnya kalau dihitung adalah 5,3 ya, 5,3 itu adalah pH untuk larutan ini. Berarti dia bersifat asam, begitu ya. Next, soal yang nomor 2. Soal nomor 2, bagaimana jika suatu soal tersebut ditambahkan dengan mol HCl 0,001 HCl? Caranya seperti apa sih? Caranya yaitu di sini kita lihat dulu apa yang diketahui. Sudah jelas ya yang diketahui. Kemudian kita harus mencari konsentrasinya lagi. Tetapi karena dia ditambahkan dengan HCl maka berarti mula-mula saat reaksi dan setelahnya berbeda dong. Jadi saya akan tuliskan CH3CONA terus ditambah dengan HCl maka dia akan menghasilkan CH3COOH dan NaCl. Nah, di sini kalian bisa melihat mula-mulanya 0,02, HCl-nya mula-mulanya 0,1. Ini sudah diketahui di soal. Ya, ini juga sudah diketahui di soal. Kemudian yang CH3 juga sudah diketahui di soal 0,01. Kemudian bagaimana sih cara saya menentukan reaksi pembatas ya? Reaksi pembatas ini kalau dijadikan patokan supaya reaksi tersebut itu tidak memiliki sisa. Ya, reaksi pembatas adalah reaksi yang digunakan sebagai patokan ketika dia dihitung dia tidak punya sisa. Nah, caranya adalah hitung dari jumlah ini dengan koefisien. Jadi 0,02 dikali dengan koefisiennya yaitu 1 maka hasilnya 0,02. Ini dikali koefisien hasilnya sekian. Ini dikali dengan koefisien hasilnya sekian. Dan cari di mana dia jumlahnya yang paling kecil. Di antara ketiga ini yang paling kecil adalah ini. Maka reaksi pembatasnya adalah HCl. Otomatis di sini juga bereaksi 0,001 mol. Kemudian yang lainnya juga ngikutin ya, 0,01 mol dikali terus di sini juga. Kalau di sini koefisiennya 1 maka di sini tulisannya sama seperti ini. Kalau 1 juga sama seperti ini dan dihitung akhirnya didapatkanlah sekian. Setelah didapatkan sekian tinggal dimasukkan saja di dalam satu rumus yaitu H+ sama dengan Ka asam lemah dibagi dengan Bk atau basa konjugasi. Ya, di sini adalah asam lemahnya 0,011 sedangkan basa konjugasinya 0,019. Ketika dihitung pH-nya maka pH sama dengan min log H+-nya sendiri dan didapatkanlah sekian. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 ini kita sama
Kalau tadi ditambahkan dengan asam kuat, kalau sekarang ditambahkan dengan sedikit asam basa kuat. Ya caranya sama ya, kita harus membuat suatu reaksi yaitu mula-mula, reaksi, dan setelah. Bagaimana cara saya menghitungnya? Sekarang kita lihat di sini, mula-mula di sini adalah 0,01 mol, sedangkan NaOH juga 0,01 mol. Dan CH3CONA itu 0,02. Ini adalah yang mula-mula, ini adalah yang sudah diketahui pada soal. Ya, ketika kalian menuliskan diketahui, maka kalian bisa memasukkannya. Lagi-lagi kalian harus menentukan mana yang menjadi reaksi pembatas. Di antara ketiga ini, yang reaksi pembatas adalah yang reaksi ketika dikalikan dengan koefisien di depan sini, dia hasilnya paling kecil. Dan dilihat dari situ, maka yang paling kecil adalah NaOH, maka yang ini. Setelah itu kita hitung dan didapatkan sekian. Maka saya akan masukkan asam lemahnya sekian, basa konjugasinya sekian. Ya, dan diketemukanlah hasil H+-nya, konsentrasi H+-nya, kemudian dihitunglah pH. pH-nya itu adalah min log H+, maka saya tinggal hitung. Untuk perhitungan log sendiri, kalian bisa belajar di matematika ya, secara pribadi. Kalau kalian bingung, nanti di ujiannya ibu, kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik. Oke, itu ya. Oke, jawaban yang untuk soal nomor 4. Di mana dia diminta atau ditanyakan ketika ditambahkan pengenceran, ditambahkan air ya. Yang pertama kita berapa pH larutan yang ala kadarnya yang secara ori, yang kedua ternyata ditambahkan asam kuat, kemudian yang ketiga ketika ditambahkan basa kuat, dan yang keempat adalah ketika ditambahkan dengan air. Caranya gampang sekali. Kalau ditambahkan dengan air, maka air di sini kan 100 ml, maka volume larutan menjadi 200 ml. Ingat, larutan pertama itu kan 100 ml. Kalau ditambahkan 100, maka jumlahnya menjadi 200. Ketika 200 ini ml dijadikan liter, maka 0,2. Tinggal dicari. Ya, jadi nanti setelah dari situ, maka CH3COOH sama dengan di sini 0,01 dibagi 0,2. Jadi dapatlah berapa nih ya. Terus kemudian sama juga yang di bawah juga dicari 0,02 mol dibagi 0,2. Maka didapatkanlah hasil sekian, dan untuk mencari pH lagi-lagi min log konsentrasi H+. Ya, itu adalah cara untuk menghitung perhitungan soal sifat larutan penyangga sendiri. Kemudian untuk larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, semangat, God bless you. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah kolom. Kalau misalnya kalian nggak puas, karena saya jarang juga melihat komentar di YouTube, oleh karena itu kalian boleh juga japri saya melalui WA. Oke, semangat, Tuhan memberkati.